warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan teman-teman, izinkan kami menyampaikan hasil analisis kelompok kami. Di sini kami menganalisis hubungan antara strategi pembelajaran murid Pak Tony, yaitu ada Adi, Nina, Mario, dan Laksmi, dengan teori perkembangan melalui topik siklus air dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama ini ada Adi. Nah, Adi ini memiliki karakteristik mencari teman, pandai bersosialisasi dan empati. Jadi dia itu sangat memperhatikan temannya gitu. Kemudian, nah di sini ada teori perkembangan yang sesuai dengan Adi itu teori Erikson atau sosial emosional pada tahap industri versus inferiority, di mana Adi memiliki kebutuhan pengakuan sosial, yaitu strategi yang bisa dilakukan yaitu sebagai koordinator kelompok. Jadi Adi dengan menjadi koordinator kelompok ini, dia bisa membantu teman-temannya untuk berdiskusi. Kemudian yang kedua ada teori Colbert atau teori perkembangan moral, yaitu pada tahap 3 orientasi anak baik level 2, di mana kebutuhan Adi ini yaitu pemahaman benar salah, karena kan pada kasus itu Adi dijelaskan bahwa mencontekan temannya gitu, jadi kan itu perilaku yang tidak benar ya. Nah kemudian strateginya itu Adi ini bisa membantu temannya tanpa mencontekan tapi membimbing temannya gitu. Kemudian yang ketiga ada Vygotsky. Kebutuhan pembelajarannya yaitu interaksi sosial sebagai penggerak proses berpikir. Nah, karena Adi ini memiliki interaksi sosialnya itu tinggi, tapi pada tugasnya itu kurang gitu. Jadi lebih mementingkan interaksi sosialnya. Maka dari itu kebutuhannya itu jadi interaksi sosialnya itu diubah menjadi penggerak proses berpikirnya. Nah, strategi penugasannya itu berupa berdiskusi dan bekerja sama dalam pelaksanaan eksperimen. Jadi, interaksi dengan temannya itu sebagai wadah untuk belajar. Kemudian yang kedua ada Nina. Nah, Nina ini pemikir konkret, memiliki karakteristik logis, struktur, dan individualis. Jadi, dia itu kalau bekerja kelompok itu kurang suka gitu ya. Jadi mudah marah gitu kalau teman-temannya bertanya ini gimana gitu, kurang sabar. Nah, kemudian ada teori perkembangan itu yang pertama Piaget atau operasional pada tahap operasional konkret, karena dia itu lebih suka pada materi matematika atau yang berkaitan dengan benda-benda konkret. Nah, kebutuhannya akan tetapi pada materi yang misalnya membuat kerangka atau merangkai kalimat itu rada susah karena abstrak. Jadi dia itu selalu bertanya, ibu ini berapa kalimat, atau ibu ini isinya gimana gitu. Jadi butuh pembelajaran konkret dan terstruktur. Strateginya dengan melakukan dan melengkapi laporan hasil eksperimen. Jadi bisa dari guru kan ada LKPD-nya, jadi sudah disiapkan. Nah, tabelnya ini tinggal isi, ada tulisannya menit, jadi Nina tinggal mengisi menit keberapanya. Terus bisa di kesimpulan ibu gurunya sudah menyiapkan kalimat yang tidak rampung gitu. Jadi Nina itu tinggal mengisi titik-titiknya saja. Melanjutkan. Yang kedua ada teori Erikson pada tahap industri versus inferiority atau pada teori perkembangan sosial emosional. Nah, kebutuhannya itu bekerja sama dan mengerjakan tugas yang diberi. Jadi Nina itu dari gurunya diberikan tugas kepada setiap siswanya itu, dari gurunya itu harus jelas tugas Ninanya apa, tugas temannya apa. Jadi Nina juga tidak dipusingkan dengan tugas temannya, tapi saling membantu. Nah, strategi penugasan itu pemahaman emosi diri dan keterampilan sosial. Untuk selanjutnya yaitu Mario yang merupakan petualang eksperimen. Karakteristiknya aktif, energik, terampil, cenderung dominan dalam kelompok. Teori perkembangan yang berkaitan ada teori Piaget, teori Erikson, dan teori Marina.
Berdasarkan teori perkembangan Piaget, ia berada pada tahap operasional konkret dan kebutuhannya yaitu pembelajaran melalui aktivitas langsung. Penugasannya berupa eksperimen atau praktik mengenai siklus air. Kemudian yang kedua, teori Erikson berada pada tahap industri versus inferiority, di mana kebutuhannya yaitu pemahaman memberi ruang bagi orang lain. Karena Mario cenderung selalu ingin melakukan eksperimennya sendiri. Kemudian untuk penugasannya yaitu memberikan pengakuan positif kepada rekan siswa. Yang ketiga yaitu teori Malina. Kebutuhannya berupa aktivitas fisik karena Mario merupakan siswa yang aktif dan energik, sehingga dilakukan ice breaking yang melibatkan anggota tubuh. Kemudian yang siswa berikutnya yaitu Laksmi. Laksmi merupakan siswa yang pemimpi kreatif. Karakteristiknya yaitu imajinatif, kesulitan dengan tugas-tugas yang terstruktur dan berurutan, serta sensitif secara emosional. Teori perkembangan yang berkaitan ada teori Piaget, di mana ia berada dalam tahap operasional konkret. Kebutuhannya berupa visualisasi konkret dan dilakukan penugasan poster untuk membuat poster siklus air. Kemudian yang kedua ada teori Erikson, di mana kebutuhannya yaitu pengakuan akan kreativitas yang dimilikinya. Penugasannya memajang karya atau poster siklus air. Kemudian ada teori perkembangan Vygotsky, di mana kebutuhannya yaitu pendamping untuk membantu fokus, dan yang dilakukan yaitu kerjasama tim dalam kelompok. Sekian pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.